siang, sudah siang ya, yang hujan syahdu ini. Sehat semua? Sudah siap ya Bapak Ibu untuk mengikuti hari ini. Ini saya mohon izin berdiri di depan untuk melakukan diseminasi penerapan pemahaman modul 1.4 budaya positif. Ya, untuk perkenalan sepertinya sudah kenal semua deh Bapak Ibu. Jadi tidak perlu ada pengenalan. Ini biar cair saja, tidak usah terlalu tegang, biar santai gitu ya. Karena hari ini materinya agak lumayan banyak, jadi biar bisa sampai siang. Bapak Ibu, ini untuk materi hari ini itu tentang budaya positif. Sebenarnya sudah Bapak Ibu pernah dapatkan juga di platform Merdeka Mengajar, khusus yang IKM itu sudah ada. Sudah pernah ini sudah sampai topik budaya positif apa belum di PMN-nya? Lupa. Sekarang sudah nambah ya menjadi 17 kalau nggak salah, sudah nambah lagi. Dan ini sekaligus saya jadi ingat karena dapat ini disuruh nambah lagi kita aksi nyatanya sampai setiap bulan itu diharapkan nambah dua gitu. Ya, nah salah satunya itu adalah budaya positif. Nah, apa sih mungkin nanti Bapak Ibu guru sudah tidak asing dengan kata-kata budaya positif, disiplin seperti itu ya, sudah pernah mendapatkan juga, bahkan sudah nonton videonya di PMM. Yang ini nanti kita sambil sharing bersama, belajar bersama hari ini. Nah, tapi sebelumnya kita buat dulu kesepakatan kelas. Ini kesepakatan kelas masih kosong. Jadi sengaja biar saya ingin Bapak Ibu yang membuat kesepakatan atau keyakinan kelas selama kita mengikuti diseminasi ini. Nah, kira-kira kesepakatan kelas yang mau kita ungkapkan atau mau kita ikuti nanti selama proses diseminasi ini apa Bapak Ibu? Ini kan setiap kali kita pembelajaran di kelas juga seperti itu ya, membuat kesepakatan kelas bersama anak-anak. Nah, kira-kira sekarang apa nih kesepakatan kelas Mbak Diana mungkin? Yang pertama mungkin dilarang main handphone diseminasi seorang. Oh, berarti sudah. Ini ada masukan tidak memainkan HP pada saat mengikuti ini. Apakah bisa disetujui Bapak Ibu? Bisa. Oh bisa. Bisa. Tapi kalau khusus Mas Kafif harus bisa dong. Nanti nggak bisa. Nanti tidak bisa merekam ya. Oke. Baik. Yang lain mungkin ini mau saya tulis harus di sini ya. Sebentar saya keluar dulu. Nanti saya tambahkan. Ini sinyal. Boleh deh, nggak apa-apa. Boleh ya, boleh makan. Logika tidak akan jalan kalau tidak ada logistik, katanya seperti itu. Nah, baik, tambah satu lagi. Aktif mengikuti kegiatan. Oke. Baik, ini kesepakatan kelas. Apa ada tambah lagi atau cukup? Cukup atau ada tambahan lagi? Cukup. Baik, terima kasih. Sebentar, saya kembalikan lagi biar. Nah, baik Bapak Ibu, tadi kita sudah membuat kesepakatan kelas biar bisa berjalan dengan lancar gitu ya kegiatan hari ini. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan pemantik. Nih, saya mau tanya nih sama Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ini setuju atau tidak? Setuju Pak Wi. Alasannya gimana Pak Wi? Kan hukuman kan nggak harus hukuman fisik. Oh, hukuman tidak harus hukuman fisik, tapi tetap judulnya hukuman. Oke, yang lain?
Setuju atau tidak? Ada yang setuju, ada yang tidak. Iya. Oke, sekarang yang kedua. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Berarti kalau kita memberikan hukuman yang sepertinya mendidik gitu ya, disuruh membaca, disuruh membersihkan halaman, itu bisa mendidik kedisiplinan siswa. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, setuju. Setuju. Siapa yang pernah melakukan atau selalu ini? Sering. Udah sekali. Kalau menurut Bu Widya tidak setuju karena nanti akan membuat ketergantungan. Nah, gimana? Tapi tidak sering. Nah, ini yang akan nanti kita pelajari hari ini. Sebenarnya ini pernyataan ini betul atau tidak, setuju atau tidak sih sama pendapat kita itu tadi nanti. Nah, yuk Mas, kan saya sendiri Nah, baik, pembahasan kita lumayan banyak ya Bapak Ibu. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, ada restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Nah, apa aja itu? Pusing ya? Istilahnya baru mendengar atau sudah pernah? Pasti sudah pernah, iya, karena di PMM sudah, ya betul Bu, di PMM sudah ada. Jadi ini. Nah, untuk yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, ini ada 3 poin yang akan kita pelajari. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang saya pengen main-main dulu nih sama Bapak Ibu. Ini kan duduknya pada berdua nih. Ya, Bu Indana cari partner Bu. Ibu sini beda sini Bu, cari partner. Di sini Bu. Mas Mariano sama Mas Solihin bisa. Jangan milih sama yang cewek ya. Bukan mungkin. Oke. Nah, ini Bapak Ibu silakan bersama satu pasangannya. Nah, coba Bapak Ibu tidak perlulah menyobek kertas ya, karena mungkin akan memakan waktu. Bapak Ibu, tapi siapkan ada satu hal yang menurut Bapak Ibu itu berharga. Apapun itu, pokoknya dalam hidup itu berharga. Boleh barang, benda, ataupun boleh keluarga, atau apapun itu yang menurut Bapak Ibu itu sangat berharga. Dan karena saking berharganya, Bapak Ibu itu taruh di tangan kemudian dikepalkan seperti ini, ya, digenggam sesuatu yang berharga itu, dan digenggam sekuat tenaga. Nah, nanti temennya yang satu akan berusaha untuk membuka genggaman itu. Apapun, pokoknya nanti yang berperan membuka, segala cara silahkan dilakukan. Mau digigit, mau dikasih diiming-imingin uang 100 juta yang mungkin dibuka misalnya gitu, monggo ya. Yang penting Bapak Ibu nanti, yang satu silahkan. Coba sekarang dipraktekkan. Siapa yang mau mengepalkan tangan? Monggo, siapa yang mau berusaha membuka? Yuk, silakan. Atau saya suruh maju saja ya. Nah, Mbak Diana sama Mbak Iva, yuk sini. Nah, yuk, coba. Nah, yuk, ya usahanya Mbak Diana apa saja biar sampai terbuka. Nah, kalau Mbak Ika, bagaimana caranya usahanya biar jangan sampai terbuka? Yuk, nah, yuk. Ya terserah. Soto.
ayo, gimana nih? Semangat tumbuh. Bisa kan ya? Orangnya Jangan tanya butuhnya apa, saya bisa. Butuhnya apa, Bu? Waduh. Gambarnya saja. Normatif. Ibu dibuka, Bu. Demi ke apa ya, Kak? Setia kawanan. Mbak Diana masih belum menyerah atau sudah menyerah? Tapi jangan sampai siang ya, diri terus ya. Buka, akhirnya bisa terbuka. Nah, saya mau tanya nih, ke Mbak Iva, tadi barang apa sih berharga yang sampai digenggam itu mau dibuka itu nggak boleh itu apa? SK. Anak. Oh. Tapi kok pada akhirnya Mbak Iva kok mau membuka? Itu kenapa? Pak Dika duit. Anaknya di pondok ke. Pondok makan. Biar cepat tapi udah selesai gitu ya. Gitu berarti karena ya bisa disamakan bujuk rayu teman itu berhasil ya. Nah, baik, terima kasih Mbak Iva dan Mbak Diana. Aduh, sayangnya Ibu tadi kita melihat Mbak Iva dan Mbak Diana praktek tadi. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang bisa mengontrol mengontrol semua apa yang ada di diri kita itu siapa? Diri sendiri. Siapa? Kita. Tadi Mbak Iva tapi bisa membuka. Itu bagaimana? Karena rayuan itu. Karena rayuan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, nah disinilah yang nanti akan ada hal-hal yang selama ini itu kan kita itu merasanya sebagai seorang guru kita bisa mengontrol anak, betul atau tidak? Wah, bocah iki bicaranya pokoknya pasti di tanganku bisa nih. Kamu nanti harus jadi gini ya. Nah, kita bisa mengontrol anak. Bahkan terhadap anak kita sendiri saja kadang kita masih suka mengatur. Nah, padahal Bapak Ibu, sesuatu hal yang terjadi pada diri kita itu yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Andaikan tadi Mbak Iva kok mau membuka, yaitu karena memang Mbak Iva itu tadi punya alasan mau membuka. Tapi kalau misalkan tidak, ya tidak. Tapi dia mau membuka itu karena memang yaitu tadi ada ada dorongan dari orang lain dan juga dari Mbak Iva yang memang mau membuka seperti itu. Begitu juga terhadap anak siswa. Jadi pada saat kita mau mengajarkan anak harus seperti ini, ketika anak kok nurut, ya memang dari anaknya itu nurut. Cuman apakah hal seperti itu nantinya akan membentuk karakter anak? Nah, kita lihat ya. Nah, ini dia. Ini adalah beberapa perubahan paradigma teori kontrol. Jadi sekarang itu lebih gaungkan itu kita menggunakan teori kontrol nih Bapak Ibu. Nah, ini ilusi-ilusi yang biasanya dalam pikiran kita itu kita merasa guru itu bisa mengontrol murid. Ternyata ini salah Bapak Ibu. Selama ini pemikiran kita seperti itu salah. Atau ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kita kadang merasa anak terlambat datang, kemudian kita kasih hukuman, meskipun hukumannya itu positif, itu efektif untuk anak. Besok anak tidak melakukan kesalahan lagi. Kita melihatnya seperti itu, tapi ternyata itu adalah hal yang salah Bapak Ibu, hal yang kurang tepat. Nah, atau ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kadang kita kan merasa anak ini kalau sudah kita kritik atau kita ngomong ke anaknya itu kayak kamu gimana sih, kamu tuh harusnya nggak gini. Nah, ada kan kita seperti itu ya, kayak akhirnya
itu dalam pikiran kita bisa menguatkan karakter, tapi ternyata tidak, Bapak Ibu. Ini beberapa hal yang ternyata itu pemikiran-pemikiran kita itu yang kurang tepat. Dan satu lagi, kadang kita punya pikiran bahwa sebagai orang dewasa itu kita memiliki hak untuk memaksa. Kamu harus bisa, kamu harus bisa. Nah, siapa nih yang biasanya gitu? Pokoknya harus bisa. Ini matematika pecahan, awas dong kalau nggak bisa. Nah, gitu. Padahal ini juga salah, Bapak Ibu. Ya. Jadi karena anak itu punya kontrol sendiri. Nah, ini di sini kita akan tahu nih perbedaan. Selama ini kita menggunakan stimulus respon, tapi sekarang kita digiring untuk menggunakan teori kontrol. Bedanya apa? Nih, bedanya. Kalau stimulus respon, kita itu mencoba mengubah orang agar pandangannya itu sama kita. Kadang kita tuh kalau ada orang pengennya orang itu yang manut sama kita, betul nggak? Pengennya nurut gitu. Padahal kalau pakai teori kontrol, kita itu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau orang lain itu punya pendapat masing-masing, punya sudut pandang sendiri, ya kita hargai itu, gitu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Wah, ini udah hal yang biasa sekali. Anak datang terlambat, wah jelas salah, terus kamu bisa gitu. Anak tidak memakai atribut lengkap pas upacara, wah salah kamu ini. Pasti kan gitu ya kita. Nah, ternyata kita kalau pakai teori kontrol bahwa semua perilaku itu sebenarnya memiliki tujuan. Termasuk anak ketika membuat kesalahan atau melanggar kesepakatan yang dibuat, itu juga pasti mereka punya tujuan. Hanya mungkin kita belum memahami gitu. Kemudian orang lain itu bisa mengontrol saya. Itu dulu. Seperti tadi Mbak Dian itu bisa dikontrol oleh mengontrol Mbak Iva, ya kan? Pada ini bisa membuka. Tapi kalau pakai teori kontrol itu hanya kita yang bisa mengontrol diri kita itu kita. Dan sama, kita juga tidak bisa mengontrol orang lain, gitu. Kita tidak bisa orang lain kok harus ini. Andai pun nurut sama kita orang lain itu, ya itu karena memang dia mau, gitu. Mau mengikuti kita. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Gue dipaksa kayak tadi paksa kan? Lah itu masih stimulus kontrol. Nah sekarang di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di situ ada seperti kesepakatan lah untuk membuat pilihan-pilihan baru. Kalau saya gini nanti gimana? Nah seperti itu. Kemudian kalau zaman dulu, stimulus respon itu model berpikirnya itu menang kalah. Aku dapat, kamu enggak. Nah, istilahnya gitu. Tapi kalau yang sekarang itu berpikir menang-menang. Berpikir menang-menang itu kedua belah pihak itu saling memikirkan biar keduanya itu beruntung. Dapat misalnya dapat enaknya semua. Nah, gitu. Bagaimana caranya? Nah, di situ kan harus ada kolaborasi, harus ada kesepakatan, seperti itu. Apakah bisa dipahami? Pasti kita sudah sering sekali mendengar kata disiplin ya. Nah, coba dong Bapak Ibu, saya pengen Bapak Ibu di kertas post-it ini tuliskan menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Nah, menurut Bapak Ibu dalam pikiran Bapak Ibu tuh disiplin itu seperti apa sih? Nah, silakan ditulis, kemudian nanti bisa ditempelkan di ruang yang kosong. Kalau sudah bisa langsung ditempelkan saja Mbak, bisa ditempelkan. Ya, ada yang menulis itu ya. Disiplin
juga ikut aturan. Disiplin melakukan sesuatu dengan tepat waktu, banyak sekali ya. Disiplin adalah melakukan sesuatu sesuai aturan yang telah ditetapkan. Disiplin mengikuti jadwal kegiatan yang sudah dibuat sendiri. Disiplin membuat hidup menjadi teratur. Jelas ini. Disiplin adalah taat kepada aturan yang berlaku. Disiplin adalah perilaku yang dapat membuat seseorang menjadi lebih baik. Ya, disiplin adalah patuh terhadap aturan. Suatu aturan yang harus dilakukan secara benar dan tepat. Ya, oke. Disiplin, perasaan taat dan patuh akan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya. Iya, memang ternyata hampir sama ya. Ada kata patuh, ada kata taat terhadap aturan, itu disiplin. Nah, jadi disiplin itu apa? Kalau dari bahasa Latin, itu disiplin itu belajar. Nah, ternyata disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Jadi Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, kalau misalkan kita mau menciptakan murid kita itu dengan karakter yang merdeka, dia itu harus mempunyai disiplin yang kuat. Jadi disiplinnya itu harus kuat. Jadi anak itu nanti akan mencapai karakter yang kuat juga, merdekanya itu kuat. Nah, di sini disiplin diri itu adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mendasarkan tindakannya pada nilai-nilai kebajikan. Ini dia disiplin, kayak seperti tadi, datang tepat waktu, mematuhi aturan, seperti itu ya. Nah, itu. Oke. Lanjut. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu sudah pernah dengar istilah nilai-nilai kebajikan? Sudah? Sudah. Kira-kira coba nilai-nilai kebajikan itu yang pernah Bapak Ibu tanamkan ke siswa, kepada siswa atau ke anak kita sendiri, itu apa coba kira-kira nilai kebajikan? Misalnya, nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, kira-kira kita kalau sama anak tuh, anak pengen biar apa? Ada nilai-nilai kebajikan di situ. Tenggang rasa, menolong, menghormati, rela berkorban, tanggung jawab. Ya, itu biasanya kan nilai-nilai kebajikan yang biasa kita tanamkan untuk anak kita kan. Nah, itu. Nah, nilai-nilai tadi, nilai-nilai kebajikan itu tadi, itu memang sifatnya tuh universal, umum ya, dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi dimanapun biasanya tuh sama gitu. Nah, sekarang digaungkan lagi nih di kurikulum Merdeka saat ini. Nilai kebajikan yang harus kita capai untuk anak didik kita itu adalah profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi? Nah, apa saja? Ya, beriman, bertakwa. Sudah tak tulis ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang memang saat ini terus kita capai untuk anak didik kita. Nah, itu tadi tentang nilai-nilai kebajikan. Oke, selanjutnya kita ke materi yang kedua, Bapak Ibu. Teori, motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Untuk materi yang pertama, apakah ada pertanyaan atau nanti sekaligus di akhir saja ya, untuk ada tanya jawab nih, jadi biar lebih ini. Oke, nah ini untuk teori motivasi ada 4 ternyata Bapak Ibu. Ada motivasi perilaku manusia, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini tadi yang berpendapat hukuman itu bagaimana terhadap anak gitu ya, kemudian dihukum oleh penghargaan dan restitusi. Oke, nah ini Bapak Ibu, kita itu kalau bertindak atau berperilaku itu kan biasanya karena sesuatu hal, betul enggak?
ada alasannya. Kayak ini nih, Bapak Ibu nih, berangkat KKG itu kira-kira alasannya karena apa? Karena disuruh kepala sekolah. Ada yang lain? Berarti kalau kepala sekolahnya tidak nyuruh, ya tidak mau berangkat ya. Yang lain? Gimana? Kenapa? Apa hubungannya kan? Saya pertanyaannya alasannya apa Bapak Ibu itu? Mau datang ke KKG ini itu apa? Yang gitu. Nah, ini nih nanti Bapak Ibu nanti bisa dianalisis sendiri ya. Yang pertama, jadi kita biasanya perilaku kita itu karena 3 hal ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siapa tahu ada KS yang akan menghukum Bapak Ibu ya kalau tidak berangkat KKG gitu. Nah, besok kamu saya skors misalnya gitu, saya harus berangkat KKG nih. Nah gitu, jadi dalam pikiran Bapak Ibu berpikir, aduh kalau saya nggak berangkat tuh nanti apa yang terjadi sama saya? Yaudahlah saya berangkat saja biar aman. Nah itu satu. Atau Bapak Ibu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Biar dapat pujian wah biar dapat snack biar dapat biar dapat transport. Nah itu kalau saya berangkat kayak gitu saya nanti dapat apa ya? Nah udah berangkat saja. Apakah yang kedua itu? Atau memang yang ketiga nih, perilaku yang ketiga, ini ketiga ini saya masih salah gitu, harusnya bukan tidak menjadi tidak nyaman. Jadi karena memang itu adalah motivasi itu hadir dari dalam diri Bapak Ibu sendiri. Jadi gini, kalau saya kesana tuh saya itu akan jadi apa ya? Hal apa sih yang akan saya dapatkan? Nah seperti itu. Maksudnya bukan hal yang terus ada motivasi eksternal ya, tapi kalau saya berangkat sana tuh kira-kira dapat ilmu apa sih yang nanti kita dapatkan? Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan yang ke-1 dan kedua, Bapak Ibu itu karena ke-1 kedua, itu karena memang ada motivasi eksternal tadi atau motivasi dari luar. Contohnya karena takut dihukum, atau karena pengen dapat ujian atau dapat snack tadi atau dapat transport gitu ya. Nah, tapi kalau yang ketiga itu memang karena muncul dari diri Bapak Ibu sendiri, ini saya mau berangkat KKG, kayaknya KKG mau bahas ini nih, materi penting nih, misalnya mau bikin soal PTS, hobi saya kan bikin soal misalnya gitu. Nah, seperti lah ini sudah terjawab ya, kira-kira mana yang sesuai dengan hati nurani. Semoga yang ketiga semua. Yuk, nah ini ada hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu itu kita ketika membuat, kalau zaman dulu tata tertib, kesepakatan kelas, atau zaman sekarang namanya keyakinan kelas, itu kan pasti ada hal yang apabila anak itu melanggar pasti harus ada sesuatu yang kita kasih ke anak, betul nggak? Jadi kalau ada anak yang lupa tidak memakai atribut pada saat upacara, kan mesti Bapak Ibu ada rasa nggak rela bocah ini dibariski sama anak-anak yang lengkap. Pengen dipaksa DWG kan gitu. Nah ini coba nih Bapak Ibu kita bedakan, ada hukuman, ada konsekuensi. Nah ini biasanya yang diterima sama anak, hukuman dan konsekuensi. Nah coba dari yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini maksudnya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Ya Allah, kejadian hukuman ini.
dimaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Hukuman. Ini juga hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Siapa yo yang pernah gini ke muridnya? Tidak ya, zaman sekarang nggak ada. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan terlinggar pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi, ya betul sekali. Jadi memang Bapak Ibu sudah bisa membedakan ya hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu biasanya memang terjadi secara tiba-tiba, ya kan? Tiba-tiba, pokoknya anak begitu tahu anak itu buat kesalahan, ya sudah, kamu terlambat, lari 10 kali muter lapangan ya. Nah, anak itu tidak, ibaratnya tidak diajak komunikasi, tapi langsung kita kasih hukuman saja. Tapi kalau konsekuensi, itu biasanya anak itu sudah tahu, sudah ada kesepakatan di antara guru dan siswa. Tapi siswa melanggar, nah jadi ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh siswa. Itu bedanya tuh seperti itu. Nah, ini dia ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, Bapak Ibu, ketika tadi kita membuat kesepakatan ataupun keyakinan kelas, itu kan pasti kita maunya siswa kita itu kan mempunyai karakter yang kuat, ya. Nah, karakter yang kuat ini bisa kita hadapkan ke anak itu punya identitas yang gagal atau yang sukses. Kita kan berarti kan identitas atau karakter anak itu kan jadi sukses ya setelah jadi anak didik kita. Tapi ternyata Bapak Ibu, ini dipengaruhi oleh hukuman, konsekuensi dan restitusi yang kita berikan. Jadi inilah perbedaannya. Hukuman, kalau hukuman itu kita jelas ini adalah identitas gagal. Jadi kita niatnya pengen mendisiplinkan anak, tapi sebenarnya yang terjadi adalah sesuatu yang menyakitkan untuk anak. Betul atau tidak? Iya, anak itu pasti tidak akan lupa. Saya itu pernah itu disuruh lari 10 kali muter lapangan sama Bu Anita misalnya. Oh tidak. Nah pasti gitu. Atau anak itu merasa dibuat tidak nyaman. Anak itu tidak nyaman. Dan biasanya dalam jangka waktu yang panjang diingat terus ya Bapak Ibu. Kayak zaman kuliah sampai besok tuh biasanya masih ingat. Nah, kemudian ada korban. Nah, misalnya ada permasalahan nih, ada 2 anak berselisih. Yang menjadi korban itu kayak mendapat keadilan, lah kayak alhamdulillah kayak koncoku sing wis nakal wis dikei hukuman. Nah, gitu kan merasa ada keadilan itu yang menjadi korban itu. Kemudian anak yang tadi melakukan pelanggaran itu akan merasa tersakiti. Kemudian perilakunya itu malah bisa jadi pasif atau malah menjadi agresif, makin nakal atau malah bisa menutup diri. Nah gitu dia. Nah tapi kalau kita pakai cara itu mendisiplinkan anak dengan cara konsekuensi atau restitusi, ini juga ada akibatnya. Kalau konsekuensi seperti yang tadi misalnya ya, itu memang ini tuh harus terjadi. Atau memang tidak nyaman untuk anak dalam jangka pendek. Jadi misalnya nih, anak datang terlambat, kemudian terlambat 10 menit, kemudian selama 10 menit jam istirahat dia pakai untuk mengerjakan tugas. Itu kan, nah selama 10 menit itu pasti anak itu nggak nyaman. Harusnya sudah istirahat, tapi dia harus mengerjakan tugas. Ya itu kan jangka waktunya pendek. Beda dengan yang hukuman itu diingat terus lebih panjang. Nah di sini baik restitusi maupun konsekuensi, korban itu kalau yang konsekuensi korban itu diabaikan. Jadi kita nggak usah ngurusin korban, biar aja gitu. Tapi kalau yang restitusi korban mendapat ganti. Jadi kalau salah satu merugikan, ya satu harus mau bertanggung jawab seperti itu. Kemudian murid atau anak itu tidak nyaman juga. Tapi kalau di restitusi anak itu mendapat penguatan. Nah gitu. Nah kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka pendek, tapi kalau restitusi masalah itu menjadi terpecahkan karena siswa itu kita giring untuk menyelesaikan masalahnya sendiri gitu. Nah lanjut. Nah ini masih ada perbedaannya nih Bapak Ibu. Tadi modenya kalau hukuman itu kayak dipaksa.
Padahal udah ngantuk-ngantuk, datang terlambat, kita kan tidak tahu ya anak sudah sarapan apa belum, kan kita pokoknya kasih hukuman aja. Nah, kan di situ kan anak tuh biasanya itu akan teringat terus dan kayak dipaksa gitu. Nah, tapi kalau pakai yang konsekuensi itu kita masih pakai stimulus respon, seperti tadi ya stimulus respon. Kemudian tapi kalau restitusi pakai teori kontrol. Kemudian ya ini bisa banyak di Bapak Ibu, jadi ada konsep dirinya itu kalau anak sering dihukum itu dia akan jadi buruk gitu. Tapi kalau misalkannya terlalu mungkin anak bisa jadi baik ya. Oh sudah paham sih aturan-aturannya seperti apa. Tapi kalau pakai restitusi anak itu menjadi kuat, karakternya itu akan menjadi seperti itu. Oke, saya lanjut saja biar cepat. Nah ini dia tadi, hukuman itu bersifat satu arah tanpa melalui kesepakatan antara guru dan murid itu tadi ya. Kalau konsekuensi jelas sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Jadi kalau murid melanggar itu dia sudah tahu konsekuensinya apa gitu. Sedangkan kalau restitusi ini kita ini menciptakan sebuah kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka ya, sehingga karakter murid itu akan menjadi lebih kuat dan dia siap kembali lagi ke kelompoknya. Jadi tidak merasa bersalah seperti itu. Nah, sekarang ini ada di hukum penghargaan. Kita kayaknya merasa penghargaan itu dengan dikasih penghargaan biasanya itu senang gitu ya. Tapi ternyata penghargaan itu juga tidak baik kalau kita buat terus menerus. Ternyata penghargaan itu juga hampir sama berlakunya dengan hukuman gitu. Bisa jadi anak itu seperti tadi yang Mbak Widya bilang, kalau sudah terlalu sering dikasih penghargaan, anak itu jadi ketergantungan. Mau melakukan sesuatu kalau dikasih penghargaan, kalau enggak mau gitu ada. Atau bisa ini yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek tidak apa-apa, kita minta tolong kasih penghargaan gitu. Tapi kalau jangka panjang terus menerus, apakah kita mau ngasih penghargaan terus ya kan? Nah, sedangkan anaknya pikirannya saya mau dikasih ini nih penghargaan, nah itu juga tidak bagus. Dan penghargaan hukum, penghargaan mengurangi ketepatan, karena ternyata ada kasus juga bahwa beberapa anak yang mengerjakan sesuatu dan anak itu dikasih penghargaan, itu malah mereka itu kerjaannya itu kurang tepat. Beda sama anak yang tidak dikasih apa-apa, dia kan udah pokoknya ini aja berusaha. Tapi kalau yang dikasih itu malah ini, kemudian bisa tidak efektif, bisa juga merusak hubungan. Contohnya gini, kalau merusak hubungan, kalau kita misalnya ya dalam satu lingkup pekerjaan gitu, si A, wah dapat penghargaan nih dari KS-nya nih, karena bisa ini dikasih. Nah otomatis teman-temannya itu biasanya itu memunculkan rasa iri. Wah kok terus juga nah itu kan juga tidak baik ya, bisa merusak hubungan, bisa mematikan kreativitas juga. Jadi ada kasus itu yang anak misalnya ikut lomba atau disuruh membuat puisi seperti itu, justru yang dikasih penghargaan itu kayak kreativitasnya itu saja. Beda dengan yang tidak dikasih kreativitas, dia tuh bebas karena tidak ada beban. Udah pokoknya dia kreativitasnya itu lebih kemana-mana gitu, lebih luas gitu ya, lebih luas. Kemudian menurunkan kualitas, dan ini yang motivasi dari dalam diri atau intrinsik ini yang benar-benar harus ada dalam diri kita maupun dalam anak didik kita. Munculkan motivasi itu memang dari dalam diri kita, bukan karena dari orang lain atau apapun itu, seperti itu. Nah, kemudian untuk restitusi itu tadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali ke kelompoknya itu dengan karakter yang lebih kuat. Ini tadi ya yang akan kita ini lakukan nanti. Nah, restitusi ini juga bisa membantu siswa untuk menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi anak itu tidak setelah berbuat salah itu bukan terus malah down, malah aduh saya kok salah ya gini, merasa bersalah. Tapi anak itu nanti bisa lebih kuat karakternya. Nah, ini dia ciri-ciri restitusi.
bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah ini dia yang kita selalu ini ya lakukan, bahkan bukan hanya ke anak diri kita sih, kita sendiri pun gitu bisa belajar dari kesalahan, memperbaiki kehidupan, memberikan tawaran bukan paksaan, kemudian menuntun untuk melihat dari dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian restitusi diri itu merupakan cara yang paling baik. Fokus pada karakter, jadi lebih ke membangun karakter, bukan tindakan, ya. Kemudian juga dengan restitusi ini bisa menguatkan, fokus pada sosial, artinya anak itu diajak untuk melihat sudut pandang baik dari dirinya maupun orang lain. Kalau kamu berbuat seperti ini tuh orang lain di sekitar kamu tuh seperti apa, nah gitu. Kemudian nanti restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Oke. Nah, Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak? Sudah? Kalau dulu itu keyakinan kelas itu namanya tata tertib ya, atau peraturan, nah gitu. Dulu tuh gitu. Cuman kalau dulu tata tertib biasanya dilarang membawa HP ke sekolah, misalnya pokoknya ada kata dilarang atau jangan, itu kan rasanya gimana ya. Nah tapi kalau keyakinan kelas itu nanti kita lebih menggunakan kata-kata yang positif gitu, kata-kata yang positif yang lebih ke nilai-nilai kebajikan bersifat universal seperti itu, jadi lebih abstrak, lebih bersifat universal seperti itu. Nah keyakinan kelas ini gitu, nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama. Nah intinya di sini kalau membuat keyakinan kelas itu harus ada kesepakatan antara guru dan juga siswa. Jangan sampai hanya guru yang membuat, anak tidak tahu sama sekali ya. Kalau kemarin itu di kelas saya, nah ini dia contoh keyakinan kelas, memang tidak langsung jadi seperti ini Bapak Ibu untuk keyakinan kelasnya. Jadi anak itu juga masih sama, ketika membuat itu tidak boleh membuang sampah di dalam kelas Bu. Nah membuatnya anak-anak masih seperti itu. Tidak boleh makan minum saat pelajaran, tidak boleh mengobrol sendiri. Itu yang membuat anak-anak seperti itu. Jadi tetap kita harus mendampingi. Nah ini kata-katanya diganti ya. Misalnya tidak boleh mengejek teman. Itu kan hampir sama dengan saling menghargai. Kita pilih saja kata yang saling menghargai, saling menghormati. Nah itu harus kita arahkan anak-anak, karena namanya anak-anak ya, dan ini anak-anak kelas 4 kebetulan. Jadi keyakinan kelas yang kemarin sudah dibuat oleh mereka sendiri dan disepakati oleh mereka dan juga teman-temannya. Jadi ketika ada hal yang dilanggar oleh salah satu anak, itu nanti temannya itu ada yang mengingatkan seperti itu. Jika diingatkan sama temannya kok sudah tidak mempan, biasanya nanti laporan sama gurunya. Nah baru nanti kita tangani anak yang berbuat salah itu, kita panggil. Nah kita tuh panggilnya itu jangan di depan teman-temannya yang lain. Bapak Ibu kalau ada anak-anak yang berbuat salah ya, kamu itu gimana sih, udah tahu capek bu guru, dan bisa itu jangan. Nah dipanggil berdua saja, diajak ngobrol. Nah ini yang juga nanti akan kita pelajari. Nah post-it lagi enggak? Kurang enggak? Ya Bapak Ibu? Ya. Nah Bapak Ibu tolong ini tuliskan pada kertas post-it tadi yang sudah saya kasih itu. Bapak Ibu boleh menuliskan 2 atau 1 saja, tidak apa-apa, boleh dipilih. Nilai kebajikan yang dituju dari peraturan yang tercantum pada tabel. Jadi ini ada peraturan, ini kan kita biasanya membuat peraturan kan seperti ini ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir ke sekolah. Nah, ini peraturan. Nah kita buat keyakinan. Soalnya kalau dengan keyakinan tuh anak tuh akan lebih, oh ini loh yang sudah tertanam gitu, lebih tertanam, lebih mudah dipahami sama anak-anak. Nah keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju menurut ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu kira-kira itu nilai kebajikan yang
sesuai itu apa? Ya, coba silakan Bapak Ibu ditulis nilai-nilai kebajikan. Seperti tadi kan saya ketika tidak boleh mengejek teman, nah itu nilai kebajikannya berarti saling menghormati, nah seperti itu. Nah coba sekarang dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba. Ya, boleh berdiskusi tidak apa-apa. Disesuaikan dengan keyakinan kita atau nilai kebajikannya apa. Ya. Nah, ya ini ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini kira-kira apa ya? Lebih suka apa? Merapikan. Tanggung jawab. Kan bisa ya? Tanggung jawab. Kalau sudah pinjam, nah nanti dikembalikan lagi. Bisa bertanggung jawab. Letakkan buku pada tempatnya. Disiplin, itu tadi ya, disiplin. Kalau dilarang mengganggu orang lain, saling menyayangi bisa, saling menghormati juga bisa. Ya ini saling menghargai gitu ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya. Atau disiplin ya. Nah, disiplin waktu, betul, disiplin waktu. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini. Saling menyayangi juga bisa, saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Jauhi. Sehat ya, betul, hidup sehat kan bisa ya kan, hidup sehat. Jadi kata-kata itu lebih ke universal. Jadi hidup sehat, tapi itu bisa include ke tidak hanya dilarang menggunakan narkoba, tapi misalnya ya apapun itu. Jadi lebih universal gitu. Seperti tadi tanggung jawab. Nah tanggung jawab itu sudah include semuanya gitu. Bergantian atau menunggu giliran, nah ini ya. Melatih kesabaran, mengantri ya, budaya antri ya kan bisa, budaya antri. Ini budaya antri juga memang harus hal apa ya, sebenarnya itu simple ya, tapi kalau tidak tidak kita ajarkan ke anak itu, nanti anak itu kalau di kehidupan aslinya itu dikit-dikit hawanya pengennya cerobot, nah gitu, wah pengennya Pak Misik. Nah itu ternyata hal simple, tapi di kehidupan nyata itu nanti karakternya itu jadi kurang baik seperti itu. Jadi ini yang harus kita ajarkan juga. Kalau gunakan masker itu apa? Sehat juga tadi, hidup sehat bisa ya, hidup sehat seperti itu. Nanti kita itu bisa kok sama anak-anak membuat kesepakatan itu. Mungkin kalau anak diajak membuat kesepakatan ya masih kayak tadi bahasanya masih menggunakan bahasa peraturan, tapi nanti kita bisa ajak anak lah biar lebih bahasanya itu lebih universal gitu. Baik Bapak Ibu, kita ke kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa saja Bapak Ibu? Pangan, sandang, iya pangan kan sih, papan, oke. Apa lagi ya? Kasih juga masa? Kasih sayang, butuh loh Bu. Saya juga butuh disayangi. Betul nggak? Iya, butuh diterima gitu ya. Ada lagi kira-kira selain pangan, sandang, papan, kasih sayang, kesehatan, kebahagiaan. Banyak ya ternyata ya kebutuhan kita ya, kalau di ini itu banyak. Nah, ini
Bapak Ibu, ada contoh kasus seperti ini. Siapa tahu nanti Bapak Ibu juga mengalaminya. Nah, jadi ada Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni itu sering meminta bekal makan siang milik teman-temannya dengan paksa. Nah, jika Anda ini Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Nah, dipanggil, terus kemudian diskusi. Ditanya alasannya kenapa. Kalau Doninya sudah memberikan alasan, terus gimana? Besok lagi membawa bekal sendiri. Nah, ini dia, kita kan harus kira-kira nih. Kira-kira alasan Doni itu apa? Menurut Bapak Ibu alasan Doni kira-kira apa coba? Yang pertama dia Ibunya nggak masak, bisa. Ibunya tuh nggak masak, terus? cari perhatian juga bisa. Oke, cari perhatian bisa, ya, caper. Ada lagi nggak kira-kira? Lapar. Ya itu karena ibunya tadi di luar negeri tidak masak. Ada lagi nggak kira-kira? Iya. Ya, jadi kalau kita menghadapi murid itu yang seperti itu jangan langsung di ini ya Bapak Ibu, jangan langsung disalah-salahkan. Ya, kita ini dulu, kita cari tahu dulu. Cari tahu dulu. Nah, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia. Kita itu ternyata punya 5 kebutuhan dasar secara sadar, tidak sadar. Itu ternyata kebutuhan dasar kita 5. Padahal tadi kalau di list panjang ya. Ya, yang pertama ada bertahan hidup atau survival. Bertahan hidup itu seperti tadi, makan, pangan, papan, sandang, kesehatan. Itu juga survival juga. Kemudian rasa kasih sayang atau rasa diterima di lingkungannya, love and belonging. Nah, ini juga kita itu kan juga itu membutuhkan kasih sayang nih Bapak Ibu. Selain kasih sayang itu kita juga butuh diterima di lingkungan kita. Coba bayangkan kalau kita kerja di suatu instansi tapi di situ tidak mau menerima kita, gimana rasanya? Wah, itu rasanya sudah pengen pindah. iya lah, makanya jadi ternyata rasa ingin diterima itu juga ada dalam diri kita. Atau ini misalnya di lingkungan kita yang orang-orangnya itu suka apa, kan kita juga ingin masuk, ingin diterima seperti itu. Kemudian tadi menurut jawaban Doni, misalnya Doni kalau ditanya kok alasannya tadi seperti tadi Bu Puji, ibu saya di luar negeri, ibu saya tidak ada yang masak. Bertahan hidup. Nah, itu berarti karena Doni itu butuh bertahan hidup, lapar dia, ya kan? Makanya dia minta punya temannya. Tapi kalau misalkan Doni jawabnya, saya merasa diperhatikan kok Bu sama teman-teman, jadi saya senang makan. Nah, itu berarti kebutuhan Doni itu apa? Nah, kasih sayang atau ingin diperhatikan. Kadang kita kan juga gitu ya, saper-saper gitu tadi kan. Ayo, siapa yang suka saper? Kalau suami Ya, saper sama suami. Ya dong. Jangan salah. Kemudian kita juga kadang itu membutuhkan kesenangan, ya, atau fun. Ini butuh senang-senang, healing. Kalau zaman sekarang ya, padahal healing itu kan menyembuhkan ya, penyembuhan. Jadi kalau pusing, jadi pengen healing sekitar. Kesenangan juga kita butuhkan. Jadi mungkin di sini Doni itu jawabnya gini, saya senang kok Bu dikasih ini. Nah, itu. takut dia sedih. Iya, nah itu apa? Dia itu berarti kebutuhan kesenangan yang dia harapkan, atau kekuasaan. Nah, ini sadar atau tidak sadar, kita itu juga membutuhkan kekuasaan. Jadi kita itu ada rasa ingin bisa sesuatu, punya keterampilan sesuatu itu diakui oleh semua orang. Nah, kita kan juga kadang punya
pikiran seperti itu ya. Gila aku iso kok. Nah, kadang kita tuh punya loh pemikiran-pemikiran yang seperti itu yang ingin diakui. Lah mungkin di sini Doni pas ditanya jawabnya gini. Iya Bu, saya kan mereka pada takut sama saya. Saya kan paling ini sendiri lah. Dia tuh merasa paling hebat, teman-temannya takut. Nah jadi pengen merasa diakui seperti itu kalau dia itu punya power gitu. Atau kebebasan. Nah kira-kira kalau kebebasan tuh Doni jawabnya apa? Jadi ya ini juga kebebasan berpendapat, kebebasan kita ingin free, ingin apa juga. Pastikan itu juga kita butuhkan, ya Bapak Ibu, kita butuhkan. Nah, oke. Jadi itu ada beberapa alasan-alasan yang mungkin kita bisa memahami siswa kita. Nanti kalau ada permasalahan, kita tanya, kita gali kebutuhan dasar siswa itu yang mana sih yang belum terpenuhi. Nah dari situ setelah kita tahu, kita coba bisa komunikasikan kepada orang tua, bisa kita sharing dengan Bapak Ibu guru yang lain biar nanti ada solusi seperti itu ya. Jadi yang penting kita paham dulu kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh siswa-siswi kita yang melakukan kesalahan. Nah sekarang kita ke 5 posisi kontrol. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Kira-kira mana nih yang pernah Bapak Ibu lakukan di sekolah sebagai apa? Semuanya sudah. Sudah. Posisi kontrol yang paling sering. Yang paling sering. Oh, tulis lagi di post-it. Ya Allah, semoga tidak bosan ya post-it lagi. Atau ini saja bisa sharing secara lisan saja tidak apa-apa. Coba posisi kontrol apa yang pernah dilakukan dan kegiatannya apa? Saya pengen tahu Bapak Ibu sharing coba misalnya siapa nih? Oke, yang mau sharing? Ada? Mbak Diana? Bisa belajar lagi sama ibu ya. Itu di awalnya anak sudah membuat kesalahan apa? Mungkin anak itu belum paham. Oh belum paham. Iya. Mungkin ngobrol gitu ya, tidak mendengarkan. Nah, terus memposisikan Bu Diana dulu sebagai teman. Oke, sebagai teman. Yang lain Mungkin Pak Dwi pernah sebagai apa Pak Dwi? Enggak. Manajer juga bisa. Terus penghukum juga bisa. Penghukum itu artinya anak itu kan ditanya kenapa, kan bisa di alasannya. Kalau dari alasan kan anak bisa jadi konsekuensi perkataan pertama. Bukan berarti langsung dihukum. Kamu jangan terlambat karena benar. tapi pernah menghukum anak enggak? Enggak, cuma dikasih pengertian aja. Kenapa kok terlambat besok jangan ulangi. Kalau bisa kan tetap datanya itu bisa tepat waktu atau minimal terlambatnya sebentar. Itu kan sering kalau ada pembiasaan di sekolah kok katanya terlambat terus. Oh gitu aja. Ya, ada banyak juga. Kenapa kok sering terlambat? Kalau tak tanya kok. Iya, Bu. Ini alasannya karena adiknya itu banyak. Oh akhirnya banyak kan Iya. santri. Iya, mungkin orang tuanya terlalu sibuk mungkin. Nah, dia juga harus membantu orang tuanya. Nah, itu Terjadi berapa kali Pak? Berapa kali terlambat? setiap hari. Nah itu kan berarti kan kalau setiap hari kan harus sudah ada penanganan gitu. Ya, Nah setelah dipanggil apakah ada perubahan? Ada. Ada. Ya, yang satu, yang itu kan ada dua. Yang satu sering terlambat. Tanya kok kamu kok pasti sering terlambat. Ternyata di rumah nggak ada orang tua. Tapi ada orang tua pengertian saja sudah anaknya sudah. Saya kasih pertama saya kasih pengertian, yang kedua tak iming-iming. Oh berarti kebahagiaan itu tadi. Ya. Ada penghargaan deh. Nah di sini ada. Padahal tadi adanya penghargaan itu bagaimana? Tapi belum tak kasih penghargaannya, baru PHP. Kan kalau
tak kasih langsung nanti orang itu jaga kita terus. Ya, tapi kan sudah terlanjur jadi gimana nanti? Ya, ini dia. Gajinya jadi palsu. Jadi palsu. Tak kasih nanti tetap. Ya, Tapi kan jadi belum tahu memang- tadi. Ya, itu tadi kita sudah tahu ya bahwa penghargaan itu ternyata memang juga tidak tepat, kurang tepat karena bisa menjadi anak bisa jadi nih nanti kalau Pak Dwi sudah mutasi, misalnya udah mutasi nih ke SD yang lain, anak itu bisa terlambat lagi, sudah nggak ada Pak Dwi, nggak bisa ngasih ini loh, bisa loh, berarti anak ini ketergantungan sama Pak Dwi. Nah itu juga yang kurang pas, kurang cocok. Oke, baik, terima kasih Pak Dwi atas sharingnya. Oke, baik Bapak Ibu, kita ke tadi sudah sharing ya tentang posisi kontrol yang pernah dilakukan. Nah sekarang kita bedah satu-satu nih. Kalau penghukum itu seperti apa? Nah ini penghukum biasanya itu yang zaman dulu deh Bapak Ibu, nada suaranya tinggi. Nah kamu terlambat lagi ya, nah misalnya gitu, nada suaranya tinggi. Bahasa tubuhnya itu biasanya matanya melotot, tangannya gini, bahkan kadang jarinya tuh nunjuk-nunjuk. Nah ini seperti menghadik seperti itu. Nah ini kamu sudah dikasih tahu. Nah ini biasanya penghukum tuh seperti itu. Kemudian yang dikatakan itu ya itu sambil nunjuk-nunjuk, sambil kenapa sih kok terlambat lagi? Tadi kebetulan Pak Dwi tidak seperti itu ya Pak, tidak sampai menghadik gitu ya, tidak itu tadi belum, bukan penghukum. Cuma coba deh Bapak Ibu, kalau misalkan kita seperti itu, kira-kira perasaan anak bagaimana? Padahal kita belum tahu nih anak di rumah itu seperti apa. Kenapa dia sampai datang terlambat, karena apa kan kita belum tahu. Nah ini hasil anaknya, kemungkinan anak itu sebenarnya itu jadi marah sama gurunya, bisa jadi dendam, dan dendam ini juga bisa berjangka panjang. Diingat-ingat terus, aku pernah deh kalau guru aku di ini. Nah misalnya gitu, anak itu jadi dendam seperti itu. Bahkan karena dendam itu bisa anak itu sifatnya jadi agresif, bisa diulangi lagi, terus paling aku dimarah-marahin, biar saya mau mengulang lagi, paling saya dimarahin lagi. Nah gitu, biasanya kan anak seperti itu ya. Nah atau kadang itu anak itu bisa mencoret-coret bukunya atau meja, pokoknya semakin agresif dia itu. Nah lebih buruk lagi, sepulang sekolah ini murid melihat motor atau mobilnya bapak ibu gurunya itu karena dendam, karena tidak suka, bisa juga loh itu dikempesin, digores. Nah itu tidak baiknya tuh seperti itu kalau jadi penghukum. Nah tapi gimana dengan pembuat merasa bersalah ini? Kira-kira pernah nggak bapak ibu? Pernah pasti ya. Saya sendiri sebelum mengenal ini juga pernah. Kamu gimana sih? Kamu kayak pengennya biar membuat anak itu merasa bersalah gitu. Dan itu ternyata itu tidak tepat bapak ibu ya. Karena nanti hasil ke anak itu bahkan bisa lebih bahaya daripada menghukum ini kalau membuat merasa bersalah. Jadi kita tuh ngomongnya itu tidak menghardik, tapi dengan memelas, dengan sedih, bahasanya tuh halus, tapi mungkin jelekit gitu ya. Mungkin bahasanya tuh jelekit gitu. Jadi kita tuh kayak ngomongnya tuh, kamu tuh gimana sih? Kan katanya sudah janji sama ibu tuh kayak gini loh. Kan nah itu kayaknya kan capek loh ngurusin kamu. Pokoknya jadi anak tuh kayak merasa bersalah nih, gara-gara saya nih Bu Anita nanti dimarahin sama Bu Pak. Anak tuh jadi pikirannya tuh bisa gitu. Coba gimana rasanya kalau muridnya seperti itu. Okay? Nah ini ternyata hasilnya ini anak itu ya memang jadi merasa bersalah dia. Jadi merasa bersalah. Bahkan karena dia merasa membuat kecewa, jadi anak itu kayak menjadi orang yang gagal. Jadi gak bisa, ini kan malah bahaya ya. Jadi anak itu kok dalam hidupnya nanti akan, saya itu orang yang gagal. Nah ini kan sangat tidak baik untuk kedepannya seperti itu. Nah ini kadang-kadang sikap seperti ini jauh lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosinya anak itu yang tertanam itu mereka ditahan, tapi nanti suatu hari pada saat sudah tidak bisa menahan akan meluapkan semua ini yang sangat berbahaya seperti itu. Jadi bisa dikenali lagi kita untuk membuat merasa bersalah pada anak itu
akan menghasilkan seperti apa. Kemudian, nah ini yang pernah Mbak Diana lakukan, ataupun mungkin Bapak Ibu guru pernah lakukan juga, yaitu teman. Nah, kalau teman tuh ada suaranya tuh lebih ke ramah, akrab seperti itu, dan bahkan dia sambil guyon. Nah, kamu tuh gimana sih sambil guyon? Kok bikin kesalahan lagi? Jangan diulangi lagi ya, besok, tapi sambil ketawa gitu loh, sambil ketawa. Jadi anak itu, ya jadi anak itu, gimana ya, anaknya itu senang gitu loh, karena kan marahnya itu kan kita sambil ketawa-ketawa, otomatis anak kan tidak merasa. Nah, tapi di sini memang di sini itu kita merasa akrab kepada anak. Cuman itu tadi sisi negatifnya itu anak itu jadi ketergantungan kepada guru gitu. Bila ada masalah, dia akhirnya mengandalkan guru itu. Nggak apa-apa, nggak ada Budiana, nanti kan mau belain aku, dikira gitu nanti ya, mau belain aku, mungkin seperti itu. Nah, akibat lain dari posisi teman, nah ini nanti akan hanya berbuat sesuatu bila menyuruh. Nah, jadi siswanya itu mau berbuat sesuatu kalau guru itu saja. Jadi akhirnya dia tidak mau kalau guru yang selain guru yang dianggap sebagai temannya, seperti itu. Gitu. Nah, bagaimana kalau dengan pemantau? Kita sebagai posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, di sini nadanya itu datar, bahasa tubuhnya juga formal saja. Misalnya gini nih, percakapan antara Pak Guru dengan Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak? Jadi datar saja Bapaknya. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan apabila terlambat? Nah, mungkin ini tadi yang dilakukan Pak Dwi ya sebagai pemantau ya Pak. Oh, manajer. Nanti kita lihat yang manajer ya. Habis itu manajer. Ya, kalau pemantau itu tadi, jadi anak itu sudah tahu konsekuensinya karena sudah melakukan pelanggaran. Jadi, habis ini tinggal satu lagi, sudah selesai. Nah, selain itu, nah, karena anak sudah tahu konsekuensinya apa, jadi sudah langsung jawab saja, paham Pak. Nah, saya harus tinggal kelas nanti pada saat jam istirahat, dia sudah tahu konsekuensinya seperti apa, seperti itu. Nah, ini hasilnya seorang siswa itu jelas dia pasti akan menjadi yang baik karena memahami konsekuensi. Seperti tadi ya, kita sudah mempelajari ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, di sini guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah ataupun membuat merasa bersalah, tidak. Tapi memang murid itu ya pada akhirnya dibuat tidak nyaman juga, tapi dalam jangka waktu yang pendek, yang sebentar, seperti itu. Nah, jadi seperti tadi harusnya anak sudah istirahat, tapi dia malah mengerjakan tugas. Nah, tapi memang anak ini yang menjadi karakternya itu baik karena dia tahu konsekuensinya. Nah, sekarang ini yang manajer. Nih, kita lihat manajer. Nada suaranya tulus Pak. Tulus ya waktu itu ya Pak Wi ya. Bahasa tubuhnya tidak kaku, kemudian juga mendekat ke murid. Anaknya dilus-lus enggak Pak? Iya. Nah, kan kadang kalau anaknya jadi biar tidak anak juga ini. Biar kita juga memahami ya. Kan berbuat salah itu kan hal yang wajar. Semua orang juga berbuat kesalahan. Nah, pada posisi manajer, suara guru sebaiknya itu tulus, ya, jadi lembut gitu. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi sampai menghardik atau menunjuk-nunjuk ke siswa, apalagi berkacak pinggang yang menghukum ya, atau bersikap seolah-olah menyesal. Tapi ya bisa bersenda gurau juga, menempatkan diri sebagai teman murid, jadi bisa tadi sebagai manajer itu bisa jadi pemantau dan bisa jadi teman di situ. Hasilnya posisi manajer ini guru itu akan mengembalikan tanggung jawab pada murid. Jadi kenapa? Karena siswa itu diajak mencari solusinya. Permasalahan yang mereka hadapi itu dikasih mereka itu diajak untuk mencari solusi
berarti Pak Wi anaknya dikasih ini ya, memberikan solusi sendiri ya anaknya? Atau hanya ditanya saja? Sampai ditanya dulu. Jadi kalau untuk solusinya kan anak itu bisa berbagi waktu. Misalnya kan bangunnya harus, kalau mengurus adiknya kan bangunnya bisa lebih awal. Ya, itu anaknya yang Iya. membuat solusi sendiri. Nah kalau sudah seperti itu berarti memang sudah manajer Kak Wi. Salut, tepuk tangan dong Kak Wi. Nah ini ya segitiga restitusi. Nah ini ya akan kita apabila posisi kontrolnya sebagai manajer. Nah ini ada segitiga restitusi yang kita lakukan. Segitiga restitusi itu apa? Ini dia. Yang pertama ada menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Di sini di menstabilkan identitas itu di sini kita memahami posisi anak, bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kita juga paling tidak menjelaskan ke anak kamu tuh bukan satu-satunya orang yang berbuat salah kok. Saya juga pernah berbuat salah. Jadi berbuat salah itu hal yang wajar, seperti itu. Kita berikan pemahaman seperti itu. Nah, kemudian baru kita validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tahu kan kalau kamu sudah berbuat seperti itu pasti punya alasan. Alasannya apa? Seperti tadi Pak Wi anaknya terlambat ditanya, kamu beberapa kali terlambat itu kenapa? Alasannya apa? Seperti itu kita gali. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kita juga tanya, sebenarnya kamu tuh maunya yang seperti apa? Kita pahami itu. Nah, jika sudah, baru di sini kita menanyakan keyakinan. Nah, tadi yang kamu lakukan itu sudah sesuai apa belum sama keyakinan kita, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas kita? Jadi anak diajak memahami seperti itu. Baru nanti kita giring anak untuk bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, seperti itu. Nah, ini tadi ini menstabilkan identitas, bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi jangan disalah-salahin besok lagi ya, bahwa berbuat salah itu hal yang wajar, manusiawi gitu. Tidak ada manusia yang sempurna, jelas ya, betul, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita ajak, yuk kita selesaikan masalah ini. Kita hadapi masalah ini bersama. Kemudian di validasi tindakan yang salah. Ini juga kamu pasti punya alasan. Ditanya alasannya kenapa. Kamu boleh, jadi misalnya nih ada anak yang berselisih gitu ya, berselisih. Kita berusaha untuk menjadi di posisi di anak itu. Kita saya paham kalau kamu ada di posisi ini, kamu marah juga, saya juga pasti di posisi itu juga pasti saya akan marah. Nah, setidaknya kita tahu posisi anak seperti itu. Nah, kemudian menanyakan keyakinan di sini. Nah, ini menanyakan keyakinan, apakah yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, ini juga kita tanyakan di Bapak Ibu, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Itu tadi nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati apa saja. Bayangan kita tentang kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu maunya tuh kalau di kelas tuh yang seperti apa? Gali informasi itu ke anak-anak. Jadi anak-anak itu kita punya informasi banyak seperti itu. Jadi kita tidak langsung memberikan hukuman atau apapun itu, seperti itu. Segitiga restitusi. Ini perlu saya tanyakan atau tidak Bapak Ibu? Sekitar 3 menit. Boleh. Tapi suaranya nggak ada ininya ya. Suaranya sudah ada. Jadi ini tuh ada murid saya, dia itu kasusnya itu berantem. Jadi karena ada salah satu siswa yang tidak mau piket gitu, sampai beberapa kali tuh nggak piket dan dia tuh marah-marah gitu. Ini namanya Mbak Nafa. Dia itu sampai marah-marah, kamu tuh gimana, ini kan memang anaknya tuh agak ceriwis gitu loh, ceriwis. Ini ada temennya yang nggak piket tuh kamu gimana sih ini, sampai akhirnya keluar kata kasar kata temennya. Terus saya panggil,
restitusi. Jadi pertama saya dengan menstabilkan identitas dulu, saya tanya dulu dari dulu alasannya kenapa kamu seperti itu, kemudian sampai di menanyakan keyakinan. Jadi saya ajak anak itu untuk memecahkan masalahnya. Nantinya dia itu akan menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Jadi anak itu tahu, oh besok lagi kalau saya melakukan ini tidak sesuai nih dengan keyakinan kelas. Jadi tidak akan saya lakukan lagi seperti itu. Biasanya tidak usah di ini ya, tidak ada ininya. Jadi saya langsung saja. Nah, baik Bapak Ibu, ternyata sudah sampai di refleksi. Nah, tapi untuk refleksi nanti umpan baliknya saya kirim saja ke grup SD. Saya minta tolong Bapak Ibu mengirimkan refleksi di form Google yang sudah saya buat. Untuk umpan balik saya seperti itu. Jadi nanti saya bagikan. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini? Atau ada yang mau sharing lagi ketika menghadapi siswanya gimana itu, apa yang harus dilakukan itu bagaimana? Oh iya, Terima kasih Mbak Rita yang sudah memberikan banyak informasi kepada kami. Tapi untuk kami ini masih menggunakan kurikulum belajar. Jadi praktek tentang ini mungkin masih agak rancu, jadi hanya sedikit yang dipraktekkan. Untuk kegiatan budaya positif itu sebenarnya bukan hanya untuk IKM atau sekolah penggerak saja Bu. Jadi bukan hanya untuk yang kurikulum merdeka, karena bagaimanapun kita menciptakan budaya positif itu kan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas. Jadi saya berharapnya dengan sedikit berbagi yang sudah pernah saya dapatkan itu nanti bisa Bapak Ibu praktekkan minimal dengan membuat keyakinan kelas dulu. Nah, membuat keyakinan kelas dulu yang terus nanti setelah apabila ada anak yang melanggar dengan keyakinan kelas itu, kita coba selesaikan dengan posisi kontrol sebagai manajer tadi, dengan pendekatan segitiga restitusi seperti itu, karena itu yang nanti bisa menguatkan karakter anak, identitas anak yang kita harapkan itu bisa sukses gitu, bukan sekedar anak itu yang sudah melakukan kesalahan bisa diulangin lagi. Nah seperti itu, jadi bisa dipraktekkan nanti di sekolah seperti itu. Ya, terima kasih sekali Bu Indana. Monggo yang lain. Ada lagi? Oh, sudah, thank you. Alhamdulillah. Berarti sudah selesai diseminasi kita hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali Bapak Ibu sudah ikut berpartisipasi, sudah aktif tadi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini semoga bisa bermanfaat dan bisa langsung Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing. Baik, sekiranya itu dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.